Nama saya Marinta Buru Ginting, NIM 19302048. Saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi. Abstrak. Perkembangan di bidang ekonomi berdampak besar atas kejahatan di masyarakat. Satu mode yang berkembang adalah penipuan dengan upaya untuk mengumpulkan dana untuk keuntungan berinvestasi dengan daya tarik hasil yang besar. Tapi dalam usaha ini, sebenarnya itu hanya keuntungan investor. Perkembangan ini tidak disertai dengan peluang yang ekonomi dan keuangan tetap masyarakat. Kemungkinan naik karena investasi berlindungan bagi para korban sangat penting karena manfaatnya menyelesaikan kasus untuk menurut lebih sedikit dari pendapat perlindungan korban yang dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai tidak hanya memberikan hukuman pada pelaku berperspektif pemulihan korban sehingga menciptakan keikhlasan dan membawa rasa keadilan dan mewujudkan keadilan. Pengembangan dunia usaha dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dan buktinya dapat fasilitas nasional yang mantap perlu menciptakan iklim usaha yang baik. Untuk itu, pembangunan yang merupakan suatu kenyataan bahwa investasi mendorong laju pertumbuhan ekonomi tersebut, terutama investasi dari dalam negeri supaya tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Untuk itu, perlu dikembangkan bentuk aturan bagi partisipasi masyarakat dalam investasi terlibat dana masyarakat yang cukup untuk menopang pembangunan. Berkaitan dengan penelitian dalam Indonesia ini, pengertian investasi hanya ditujukan pada investasi yang dilakukan secara langsung. Yang itu disebut juga dengan istilah pendalaman modal. Berikut mengatakan, setiap pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, istilah yang berhubungan dengan penanaman modal itu semakin bermasyarakat. Kemajuan perekonomian Indonesia ini membuka peluang bagi para penipu baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mengeruk keuntungan secara ilegal. Hal ini diperparah dengan masih rendahnya kewaspadaan masyarakat karena kurangnya informasi pengetahuan menyebabkan banyak yang terjebak bisnis investasi ilegal dengan iming-iming yang menggiurkan. Manusia menciptakan kondisi artifisial atau buatan dengan cara menggunakan kontrak sosial. Masing-masing anggota masyarakat tidak menyerahkan sepenuhnya semua haknya, tetapi hanya sebagian saja. Jadi dalam pemerintahan untuk mencari tujuan kerjanya akan ditentukan hubungan saling percaya. Dari pemahaman tentang hubungan saling percaya di konsep rakyat, Pak bahwa bila pemerintah atau yang diberi kepercayaan hak-hak dan sangat terbatas. Karena menyebabkan masyarakat yang dapat bertindak sebagai sekaligus beneficiari dari urian loke yang berbau kewenangan tetap masyarakat. Oleh karena itu, kita dipaksakan politik pada pemerintah selama pemerintah itu dipercaya. Apabila dengan kepercayaan itu kemudian tidak mempunyai dasar untuk melakukan kewenangan karena hubungan kepercayaan yang membuat metode penelitian ini menggunakan penelitian empirik dengan pendekatan sosiologis. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulannya dilakukan secara pemikiran induktif. Perlindungan korban kejahatan. Secara filosofis, negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban dilihat pada teori kontrak sosial yang dikemukakan John Locke. Dalam pandangan John Locke, keadaan hidup manusia yang hanya mampu mengelola kehidupannya sendiri dapat merugikan orang lain karena menimbulkan arogansi kekuasaan. Konflik dengan mudah akan muncul di permukaan karena manusia hanya sibuk mengurusi dan mendahulukan kepentingannya sendiri. Diperlukan kontrak sosial yang mengatur kehidupan bersama dan sistem ketatanegaraan yang mengatur dan mengelola hak-hak pribadi dan hak publik secara proporsional. Pertama adalah faktor penyebab seseorang menjadi korban penipuan investasi. Kasus penipuan investasi sebenarnya cukup banyak terjadi yang korbannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Bisnis yang pertama investasi ini sebenarnya bukan
investasi gadungan, ataupun arisan berantai yang biasanya disebut money game, yang sama sekali tidak memiliki izin dari instansi berwenang terkait dengan usaha yang dijalankan. Kejahatan penipuan investasi terjadi dengan jumlah yang masif dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, korban terlalu ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan atau instan dan mudah. Kedua, korban terlalu mudah percaya dengan apa yang ditawarkan orang lain dengan iming-iming yang menggiurkan. Yang ketiga, ketidaktahuan korban kurangnya informasi dalam membedakan bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi ilegal. Yang kedua, untuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari negara. Secara teoretis, perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban, baik bersifat material maupun imaterial. Demikian halnya dengan penipuan. Terlebih lagi, apabila penipuan itu dilakukan dengan menggunakan modus investasi, maka selain mengalami kerugian material berupa tidak kembalinya uang milik korban, tapi juga menderita kesakitan akibat kejadian yang menimpanya. Ganti untuk korban tindak pidana yang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, melalui penggabungan kerugian, melalui gugatan perbuatan melawan hukum, yang ketiga, melalui permohonan restitusi. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, diberikan untuk perlindungan dan masyarakat. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan layanan dan produknya. Yang kedua, membentuk lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, faktor hambatan atau penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan secara memadai. Belum memadainya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dapat dipengaruhi pada beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor undang-undang. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi hukum, karena untuk itulah salah satu tujuan pembentukan undang-undang. Yang kedua, kesadaran hukum korban. Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melakukan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, takut adanya ancaman dari pelaku atau takut menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Yang ketiga, fasilitas hukum. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan. Yang keempat, sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Sebagai contoh, di polisi Indonesia terdapat kesenjangan perbandingan antara jumlah polisi dan beberapa konsep dalam perlindungan hukum terhadap investasi untuk yang akan datang sebagai berikut. Pertama, secara preventif. Pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi legal dan investasi ilegal maupun finansial. Ini dapat dilakukan oleh kepolisian dan dapat dibantu dari pemerintah. Yang kedua, secara represif. Demikian hasil percakapan kepada suara di